Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua kondisi peserta didik di kelas kita. Maksudnya bagaimana ya? Nah, tentunya kita semua masih ingat bahwa peserta didik adalah manusia yang unik dengan karakteristiknya masing-masing. Begitu juga dengan kebutuhan belajar mereka. Dengan kesiapan belajar yang berbeda, minat yang berbeda, kemampuan literasi yang berbeda, ataupun profil belajar yang berbeda. Maka dalam hal ini, guru harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik agar mereka merasa nyaman dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar peserta didik, maka guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa saja yang sudah peserta didik ketahui tentang materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Minat peserta didik merupakan salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk berperan aktif pada proses pembelajaran, dan pastinya minat setiap anak adalah berbeda. Dan profil belajar peserta didik berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Namun strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten, dalam hal ini guru menyesuaikan materi atau konten dengan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Pada diferensiasi proses, guru memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, berupa kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten. Sedangkan diferensiasi produk, dalam hal ini guru akan memodifikasi atau membedakan bukti, yaitu berupa produk yang dihasilkan oleh peserta didik sesuai dengan konten yang mereka pelajari melalui proses yang telah mereka lewati. Sekarang, bagaimana keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain yang sudah dipelajari? Kaitan dari modul 1.1 dan 2.1 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dan 2.1
Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada peserta didik, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pada peserta didik. Hal itu merupakan wujud dari nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan keterkaitan dari modul 1.3 dan 2.1 dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka dapat mewujudkan visi dari guru penggerak yang berpihak pada peserta didik. Dan keterkaitan modul 1.4 dengan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka harus ada kesepakatan kelas antara guru dan peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah tugas pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.